Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzili a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ibadah salat subuh berjamaah. Kalau mengikuti keterangan dari Rasulullah, iko dan sabananya orang kayu, nan lain miskin. Orang yang bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka apapun yang ada di langit dan di bumi itu bandingannya. Kayu mana? Siapa yang punya kayu di Indonesia? Bill Gates. Kayu. Kalau di Indonesia itu ya, pemilik sempurna ya, Abi Kakak. Kayu paling kayu di Indonesia. Orang Sumatera Barat cetek kayu. Tapi siapa yang lebih kayu daripada mereka? Itulah orang-orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan 2 rakaat sebelum subuh. Waktu. Jadi kalau ingin mencari siapa kayu di dunia kok itu, nanda bisa orang miskin, orang fakir. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita memang di dunia kayu, di akhirat kayu. 2 rakaat saja sunat sebelum subuh itu bandingannya seisi langit dan bumi, apalagi sholat subuhnya itu sendiri kalau dilaksanakan berjamaah di musajid. 3 bulan kapatan sholat di rumah, alhamdulillah. Lah barokah rumah awak tuh ya. Biasa musik semua bunyi itu, masak-masak dan lain-lain. 3 bulan kapatan berisi dengan salat jamaah, luar biasa hikmahnya itu. Yo. Pak Ustadz Aziz dah adu ngage jadwal awak ngimaman yo.
Bilo disuruh jadi imam, aduh dong. Lah bertahun-tahun Pak tinggal siko di korban aduh jadwal Pak jadi imam. Kali salah Pak Ustaz Aziz. Nah. Ya. Tapi dek corona rapatan, apalagi bulan puasa ya. Sholat mugari jamaah. Siapa imamnya? Apa? Ya Pak. Itulah untung dulu awal sekolah di di madrasah ya. Lalu mondok sekete di mana? Mondok di pesantren Allah. Diangkat sama istrinya, apa jadi imam? Mau tidak mau, suka tidak suka. Masa iyo apa dilakang ibu jadi imam di muka? Percaya sama itu. Dek, tidak ada jadwal dari Pak Ustaz Aziz, awak terpaksa di rumah jadi imam. Mugari buat imam. Tunggu santai sholat tarawih. Tarawih sama rakaat, nangka dibaca. Sabale rakaat dah mungkin lo baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, qul ya ayyuhal kafirun. Itu kayak itu diulang remen kayak kasar tak mungkin gitu. Yo. Tak paksa dibaca dari Wadduha, dari At-Tin, Al-Insyirah, ke atas kita Amma Yatasalu. Sabale surat harus dipersiapkan, ditambah dengan 4 rakaat salat Isya, ditambah dengan salat sunatnya. Oh, harus ada koleksi lebih kurang 20 ampe sure. Alhamdulillah jadi wa imam berturut-turut selama sebulan. Ya Bu. Itu salah satu hikmah corona tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa di antara tanda keagungan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Tabarok. Berdasarkan ayat ini, ya isi dunia itu dua kan? Entah nanti di kampung akhirat awak tahu. Tapi nan ada di dunia ko dua, cie kematian dan kedua kehidupan. Ya. Ada sesuatu yang mati, ada sesuatu yang hidup, ada yang hidup, ada yang mati. Dua saja. Kalau udah hidup mati, kalau udah mati hidup. Ya. Bapak disabui kematian dulu. Boleh jadi segala sesuatu yang hidup berasal yang mati. Ya Bu. Nabi Adam hidup terbuat dari sesuatu yang mati, tanah. Awak ya Allah. Tahu mati ya. Ya. Jadi ayam dari yang mati menjadi hidup. Iya, kalau mati, iya. Kalau hidup itu tahu mungkin orang-orang pasal lari itu namanya. Mencigok, terus kok jalan bergerak kok. Ada hantunya, ada hidup ya kok. Jadi dari yang mati menjadi hidup. Setelah hidup, mati. Itulah siklus.
Ini adalah tanda keagungan Allah, Bu. Allah tunjukkan bahwa apapun yang ada di dunia ini, di alam raya ini, akan mengalami fase itu, hidup mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup, yang bergerak, yang tidak bergerak, fan, rusak, binasa, hancur, mati. Gunung Nantago, Gunung Singgalang, Marapi kok, ayo kok indahnya bukit tinggi nan dado di dunia manapun kok. Cari ke Amerika ada Singgalang bukit tinggi dado. Cari ke Inggris sono kalau ada Singgalang Marapi dado. Nah, cari ke sini kok ada ya. Tanggung gunung yang begitu kokoh Marapi Singgalang kok atas kuasa Allah. Beko kalau tiba waktunya habis, hancur, binasa. Lautan yang begitu gelombangnya mahal luas sekali lautan, tidak ada yang bisa mencigol lautan gede lawe. Nanti pada saatnya dia akan hancur, akan rusak. Bumi yang kita pijak, yang begitu kokoh juga akan rusak. Apalagi diri awak, ya. Diri awak tuh tidak jauh dari mana pisang. Carilah pisang. Kok pisang apa salah? Kok pisang Ambon pada hari ini ada di Ambon. Kok pisang Umi, tahu pisang Umi? Nah kete-kete sama Umi, mani loh. Pisang Rajo, siapa bilang pisang Rajo? Ya. Hebat banget pisang Rajo itu. Mama kotanya, dado nampak. Pisang jantan ya Bu. Pisang jantan, ambo cari, mau pisang batino jadi aku. Lama sawo. Ambo ada sawo ada pisang, kok ada pisang jantan, kok pisang batino biasa style ini. Rupanya enggak, pisang jantan sini ada. Yang awak tak itu cek lain pisang batu. Yo. Batu itu karet, yo. Tapi wak pacik pisang kok lembek banyak. Betul banget. Dalam pisang itu bisa kita lihat. Potong dari pohonnya itu masih segar, agak kehijau-hijauan. Letakkan sehari di rumah, bersih, mengkilap. Bahasa kerennya ganteng. Ya. Belum ada hitam-hitamnya. Bersih, mulus. Itu nanti dijual harga tinggi. Letakkan di rumah 2 hari lagi, matang. Kalau matang, itu nang lama makan. Habis fase matang, habis fase dewasa. Letakkan 2-3 hari berikutnya, lah mulai buah. Ya. Sudah mulai berubah. Seminggu lagi di meja talata pisang itu hitam, lembek, tidak bisa lima. Nah, siklus kehidupan kita tidak jauh beda dari itu. Jadi yang merasa dulu ganteng, gagah, perkasa, tampan, cantik, waktunya besok tunggu sebentar saja. Dasius bukan siapa-siapa dia itu. Dulu itu Masya Allah tampan kayak Brad Pitt. Ya. Badannya sterk ya. Giginya hebat. Habis waktunya. Bukan ikan yang dimakan, habis giginya rontok. Inilah siklus.
Jadi ada kehidupan, ada kematian. Ya. Oleh karena itu, sebagai tanda kekuasaan Allah, kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ya. Takabur dan sombong itu itu dosa yang paling ganda. Paling ganda. Al-Mutakabbir yang maha sombong adalah Allah. Manusia, makhluk, tidak ada yang bisa dibanggakan untuk disombongkan. Apa yang bisa disombongkan di Allah? Sabana sadonya di titik apa di Allah. Ya. Mau nafas dikasih oleh Allah. Coba sekete awak bisa bernafas alhamdulillah. Di rumah sakit sana rangkayu kayak anak-anak sana bernafas. Ingin bernafas dia pakai tabung 1.500.000 satu tabung. Kalau itu udara oksigen dibeli bara piti dan harus ado di awal. Bisa bernapas dikasih oleh Allah. Rezeki yang terhampar di dunia ini banyak, silakan. Sinar matahari itu bisa jadi rezeki. Santalai kalau PLN bangkrut, gak ada uang, gak ada air, matahari yang dijadikan sumber energi. Dibeli di awal. Kalau pandai sebenarnya matahari saya olah bikin apa jenis sumber ekonomi, udara, air, apapun yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, wa min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Maka tidak ada apapun binatang melata, pokoknya yang hidup di dunia ini pasti Allah kasih rizkinya. Ini jadi Allah dengan mekanisme kehidupan dan kematian itu di dalamnya sudah ada prosedur untuk hidup. Allah hampakan rezekinya. Baka cara kita ikhtiar seno itu nan bedo antara kita. Sianan kare ikhtiarnya itu nan nasan tiang. Yo Bu. Ayo aja. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah kehidupan dan kematian, orang mati itu biasanya ada tandanya, ya tanda mau mati. Ya. Tidak usah takwi mengejaan mati, karena mati itu kebenaran pasti. Tidak ada siapapun yang bisa mengelak dari kematian. Ada orang meninggal sakit, ya sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ibu cari orang sakit. Kalau mencegah orang muda itu doakan mati. Semoga lekas mati. Doakan lekas kayak dokter. Karena Allah Maha Kuasa, Allah kasih sakit lama tiba-tiba sembuh. Bisa. Allah Maha bisa. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, itu hebatnya dokter. Lagi pacik-pacik Mbak suhu 36 aman. Ya. Ibu di situ pakai protokol masuk saja. Lain. Pacik dulu kan yang gue barahan ya tuh 36 aman. Berat 38 lebih. Bapak 38. Jadi Bapak Ibu kalau meriang, demam, sakit, tidak usah saja. Mau orang di saji saya rumah, mengganggu orang di saji saya rumah.
Jadi kalau kita sehat, alhamdulillah bisa ke masjid, bagus. Kalau tidak sehat atau kurang sehat, tahan diri kita tidak ke masjid. Karena ada protokolat itu ya. Ranca itu pakai masker, awaknya lupa pakai masker, masker lain sebenarnya di oto. Agak risih, lu pakai masker ya. Biasa kalau ke kampus saya pakai masker lain tak karena taruh itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada orang itu meninggal karena sakit, ada juga orang yang meninggal tidak karena sakit. Bu, kalau meninggal, Ibu pengennya yang gimana? Pak, kalau meninggal pengennya yang gimana? Boleh request kepada Allah. Ya Allah, kalau saya meninggal, jangan dikasih yang sulit meninggal itu. Kasihlah meninggal itu yang gampang. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kasih aku kematian itu yang ringan. Kalau sakit menjelang kematian panjang, merepotkan orang. Ya Bu ya. Syukur-syukur dengan kita dikasih sakit itu, tambah kuat istighfarnya, tambah kuat imannya kepada Allah. Iko sudah sakit karena berang-berang. Mama pesek ko kepeloten aja. Ya Bu, ada nan sakit itu? Aduh, kakiku sakit, gapanya itu. Ibu tidak ikhlas, Bapak tidak ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Allah kasih kita sakit, terima. Maka itulah dalam hadis Rasulullah, siapa yang dikasih demam maka akan dikurangi dosanya. Aco-aco saya demam. Demam yang gimana? Demam yang bisa introspeksi diri, Pak. Ketika demam, tambah kuat zikirnya kepada Allah, bukan berang-berang, bukan marah ke orang. Kalau kita marah ke orang ketika sakit, orang tak aniaya koma, tambah dosa, bukan mengurangi dosa. Jadi kalau di akhir demam sekete, alhamdulillah. Sakit paru sekete, alhamdulillah. Dan itu ibu ngecek kurang dosa. Ada yang meninggal tanpa melalui proses sakit. Ya. Tiba-tiba saja. Bu, kalau masalah kematian itu ya kita tidak tahu, itu misteri. Kapan kita meninggal itu rahasia Allah. Ya. Kemudian di mana kita meninggal? Bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dalam surah Al-Luqman. Itu kematian di mana kita meninggal itu rahasia Allah. Ya. Jadi jangan takut. Itu sesuatu yang akan tiba menghujam diri kita, misteri entah kapan dan di mana kita tidak tahu. Yang beda adalah cara meninggalnya, ada yang payah, ada yang susah, ada yang meninggal dengan cara mudah, sedang sholat meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang duduk meninggal. Ya kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan kematian kita ringan, ya, tidak dalam keadaan susah. Kabar-kabarnya menjelang kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Walaupun kita alam merasa beko cerita acara kalau meninggal itu Allah cabut nyawa dari tubuh kita, itu sakit. Jangankan mencabut nyawa dari tubuh kita, jarum sekete nangkapo di kulit awak, coba sakit. Iko yang ada dari kaki sampai ke ujung kapal itu dicabut oleh Allah
Hanya orang-orang yang ikhlas dan ridha di hadapan Allah yang tidak akan merasakan sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kematian ini sudah ada jadwalnya. Ya. Tidak ada la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan jadwal kematiannya. Tidak ada. Oleh karena itu kematian itu misteri, ya, gaib. Nah, hikmahnya bagi kita, karena kita tidak pernah tahu kapan jadwal kematian kita, maka kewajiban kita adalah mempersiapkan kematian itu. Siap mental kita menghadapi kematian. Apa yang akan kita bawa pasca kematian, Bu? Itu nan pokok. Amaliyah, amal perbuatan, amal ibadah. Insya Allah kalau rajin ibadahnya, buat zikirnya, buat takarubnya kepada Allah, amalan sosialnya buat banyak, rasul-rasul senang hati awak, muncul nanti rasa tumanina. Kalau hitung-hitung bakal nanti kita untuk di akhirat itu cukup indah untuk menebus surga. Belum cukup, tidak cukup. Jangan sampai ibu berpikiran awak dengan sholat itu banyak amal ini akan mengantarkan saya ke surga. Yang akan mengantarkan ibu bapak ke surga itu adalah ridha ampunan Allah. Kalau hitung itu secara matematik amal yang kita tidak akan cukup. Hanya rahmat dan ridha Allah yang akan mengantarkan kita ke surga itu. Yang mudah-mudahan amaliyah kita ini mampu diterima. Itu aja. Jadi kuncinya adalah keikhlasan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk menyenangkan hati kita, barangkali apa yang bisa kita argumenkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah pun bisa berargumen. Kayak orang dulu yang terjebak di gua. Ada orang yang terjebak di gua tidak bisa keluar karena sudah tertutup. Lalu bermunajat di hadapan Allah, request di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini supaya kami bertiga bisa keluar. Apa yang kamu bisa requestkan? Punya proposal apa? Saya punya proposal bahwa setiap pagi saya biasa membantu ibu di rumah, menyiapkan segala macam keperluan ibundaku. Sampai tidur lagi saya siapkan minum susunya. Ada antara muda itu adik kita terhadap ibu. Dengan wasilah amal soleh tadi, tolong ya Allah bukakan pintu ini. Ya. Terbukalah. Sampai yang ketiga orang juga terbuka. Itu argumen. Argumen munajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Boleh. Jadi ketika kita nanti di kampung akhirat Allah alam di hadapan Allah, masuk neraka. Masuk neraka. Tunggu dulu ya Allah. Rasul-rasul awak di dunia kau dulu punya apa yang bisa saya kerjakan seketek? Sholat subuh rajin, sholat jamaah yang lain rajin, infak sedekah iyo, amal jariah iyo, mengajar juga alhamdulillah rajin. 3 biasanya Bu yang abadi pahalanya itu, ilmu yang bermanfaat, ya Bu ya, amaliyah, amal jariah. Amal jariah itu adanya ibu membuat jalan, ya, 2 kilometer, tanahnya tanah ibu misalnya, luar biasa. Sebanyak itu orang berjalan di tanah kita itu yang kita pakai jalan, maka pahalanya terus sampai kapan? Awak membangun masjid, surang saja membangun masjid itu kalau orang kayu banal nih.
Masjid penuh diisi sampai tagam saja itu dan tangannya itu hebatnya amal jariah itu. Ada talau pak kalau boleh saji surang, awat tiangnya tiang kan banyak pak, tiang yang paling tabok di awak. Oh tiang kualitas 50 juta, bisa. Kok ada pitinya? Insya Allah rasa kita terbuka. Amal jariah. Bikin madrasah, bikin musaji, bikin jembatan, bisa ladang amalia jariah itu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu informasi keagamaan atau informasi sains, informasi apapun yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat diamalkan. Ilmu yang bermanfaat. Kapatan COVID-19 kok kece para medis, ibu, bapak, saudara-saudara, hati-hati harus pakai masker. Awak pakai apa? Itu ilmu bermanfaat. Informasi dan sakete. Dulu masker mah orang Bali, jarang pak ya kita beli masker ya. Ini sesuatu yang istimewa sekali. Kamar-kamar pakai masker. Aco-aco cuci tangan. Alhamdulillah. Banyak corona ini mengajarkan kepada kita hidup itu ada prosedurnya. Ada sesuatu yang harus kita ikuti. Tata tertib kebersihan. Judulnya kan itu. Awak lalaki di kepala lalang sejak ketel tahu an-nadzafatu minal iman. Iya bu. Kebersihan sebagian dari iman. Orang yang lato tabarasnya kumua kurang imannya tuh. Iya. Banyak ahli neraka meninggal karena tidak bersih. Kalau pipis tidak bersih, masuk neraka. Aduh hadis. An-nadzafatu kalimat dari dulu kita tahu informasi itu, pengalamannya baru tarasobana kini. Tarasobana, saya pakai kata mana ya? Kapatan taraso, kini tarasobana. Kalau wudu itu mulai dengan kumur-kumur harus. Ini protokol kesehatan. Ada anak coba tinggal di Malay apa? Istinsa. Memasukkan air ke hidung. Itu penting. Ada orang yang cukup terkenal, kemudian berobat di luar negeri, tidak sembuh-sembuh. Ditanya agamamu apa? Islam. Sabanan obat untuk kamu. Kok dari rumah sakit kok? Apa obatnya? Memasukkan air ke hidung. Itu dalam bahasa agama istinsa. Ada celai siwak, ya gosok gigi. Jadi cuci tangan kebiasaan kita dalam berwudu. Kumur-kumur kebiasaan kita dalam wudu yang diajarkan Rasulullah. Gosok gigi, iya, tambah istinsa. Ini luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Kuman lari. Jadi nanti tadi Allah para medis yang ngasih informasi tentang apa kok, tentang masker kok, salah satu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga kata Rasulullah, yang nanti abadi amanah itu, pahalanya itu bu ya, anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal saja didoakan, apalagi masih hidup. Itu logikanya. Kalau sudah meninggal saja ingat, apalagi masih hidup. Sudah meninggal, kita ingat orang tua kita, kita berdoa di hadapan Allah.
ciri tanda anak yang soleh dan garis miring soleha. Kenapa yang bisa mendoakan orang tua yang sudah meninggal dikatakan orang yang soleh dan salehah? Begini, ketika kita sholat di hadapan Allah, habis sholat berdoa, ada waktu lebih untuk mendoakan orang rangkai waktu, itu luar biasa. Acok nada ini, ingat itu ke orang tua itu kalau sudah datang mau puasa, ya, di barasihan kuburannya, ingat. Pasca hari raya cek lain, tiba kasinan bawa buat tikar doa sama-sama, salabinya tidak ingat. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk selalu ingat dan mendoakan. Itu 3 amal itu frekuensi pahalanya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan poin tentang kehidupan dan kematian ini ya kaitannya dengan corona ini. Kadang itu yang ditakutkan bahwa ya virus, ya corona dan lain-lain, iya salah satu sebab kematian. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah kita punya inisiasi, kebiasaan untuk mempersiapkan kematian, menjelang kematian. Dan yang paling pokok di dalam hidup kita ini, hari ini, kita menjaga agar tidak terkena itu saja. Kita ini punya prinsip dalam agama, maqasid syariah, ya. Menjaga diri, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebenarnya sudah selesai mengaji Riko sekretariatnya yang akan sampaikan. Tapi mudah-mudahan ya, walaupun sekretariat apa tadi bisa bermanfaat. Iya ya Bu ya. Kurang lebihnya ambo minta maaf bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.